Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ivana Pramutia Silalahi dengan NIM 1721054 dari Prodi Administrasi Bisnis Otomotif. Di sini saya akan menjelaskan tugas praktikum bahasa Indonesia yang dibimbing oleh Ibu Husnul Fatonah yang berjudul PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pertama, itu di PUEBI ada beberapa yang dipelajari dalam PUEBI, itu ada pemakaian huruf, penulisan kata, pemakaian tanda baca, dan juga penulisan unsur serapan. Yang pertama itu ada pemakaian huruf, atau yang pertama itu ada penggunaan huruf abjad. Abjad yang dipakai dalam ejaan bahasa Indonesia terdiri atas 26 huruf berikut. Contohnya ada di sebelah kiri. Lalu yang kedua ada penggunaan huruf vokal dalam buku ejaan yang disempurnakan atau EYD, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia yang disusun oleh tim Litbang Kebahasaan Genesis. Huruf vokal adalah huruf yang melambangkan penulisan dan pengucapan vokal dalam bahasa Indonesia. Huruf vokal terdiri atas A, I, U, E, O. Khusus untuk penulisan huruf E dapat disertakan tanda aksen agar bisa membedakan pelafalannya. Contohnya, tiap hari Senin, adik selalu mengikuti apel di sekolahnya. Berbeda dengan kemarin sore, kami menonton film seri bersama. Lalu juga ada pertandingan sepak bola itu berakhir seri. Nah, yang ketiga itu ada penggunaan huruf diftong. Dalam bahasa Indonesia terdapat 4 diftong yang dilambangkan dengan gabungan huruf vokal, yaitu ada ai, au, ei, dan oi. Contohnya itu ada pertemuan hari ini akan diadakan di aula sekolah. Lalu untuk ai itu ada ia adalah anak yang pandai. Lalu ada kita harus mengisi survei ini terlebih dahulu. Lalu juga ada kemarin tim A kalah poin dalam pertandingan basket. Lalu yang kedua itu ada penulisan kata. Pertama, penulisan kata dasar atau kata dasar itu ditulis sebagai salah satu kesatuan. Contohnya ada contohnya saya pergi ke sekolah. Buku itu sangat tebal. Lalu ada penulisan kata depan atau kata depan seperti di, ke, dan dari itu biasanya ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, di mana dia sekarang. Untuk kata di mana, dinya itu dipisah karena di situ termasuk kata depan. Lalu ada penulisan kata ganti. Kata ganti ku dan kau ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan ku, mu, dan nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Contohnya, rumah itu telah kujual. Itu termasuk contoh kata gantinya itu mengikuti serangkai dengan kata yang mengikutinya. Berbeda dengan bukuku, bukumu, dan bukunya. Itu serangkai dengan kata yang mendahulunya. Dan lalu ada pemakaian tanda baca. Yang pertama, penggunaan tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contohnya, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati. Nah, terus lalu ada tanda tanya juga dipakai dalam menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Contohnya, Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 1961, seperti itu. Lalu ada penggunaan tanda baca kurung, yaitu yang dipakai mengapit tambahan keterangan atau penjelasan. Contohnya, dia memperpanjang SIM atau itu untuk di dalam kurung itu diperjelas, yaitu surat izin mengemudi. Lalu di situ ada keluarga baru itu belum memiliki KTP atau di dalam belum memiliki kartu tanda penduduk. Lalu di dalam kurungnya itu bisa diperjelas dengan kata KTP. Tanda kurung juga bisa mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda perinci atau A, B, C, susunan dari tersebut. Lalu ada penulisan tanda baca penyingkat atau apostrof.
tanda penyikat atau apostrof dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contohnya, dia kan kusurati, maksudnya petikan itu adalah akan, dia akan kusurati. Lalu contohnya juga ada, mereka sudah datang kan, itu juga berarti tanda petikan itu termasuk mereka sudah datang bukan. Lalu yang terakhir itu ada penulisan unsur serapan. Berdasarkan taraf integrasinya, unsur serapan dalam bahasa Indonesia dapat dibagi menjadi dua kelompok besar. Yang pertama itu ada bahasa unsur asing yang belum sepenuhnya terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti force major, de facto, de jure, dan lain sebagainya. Unsur-unsur itu dipakai dalam konteks bahasa Indonesia, tetapi cara pengucapan dan penulisannya masih mengikuti bahasa asing. Dan yang kedua itu ada unsur asing yang pengucapannya disesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia. Dalam hal ini penyerapan diusahakan agar ejaannya diubah seperlunya sehingga bentuk Indonesianya masih dapat dibandingkan dengan bentuk asalnya. Di sini ada contoh penulisan unsur serapan. Dalam bahasa Jawa itu ada rampung sama dengan selesai sama dengan sudah jadi. Lalu yang kedua itu ada dalam bahasa Sanskerta, gambira sama dengan gembira sama dengan suka atau bahagia. Di sini juga penulisannya berbeda antara satu arti dengan arti yang lainnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Dan mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan saya yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.